Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang lanjutan kisi-kisi ujian sekolah Matematika Peminatan kelas 12. Kali ini tentang suku banyak ya. Di sini saya punya beberapa soal, nanti ada 4 soal buat suku banyak ini. Kita bahas dari soal pertama. Oke, soal pertama seperti ini. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus x min 6 dan gx adalah x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x pangkat 4 plus 6. Hasil dari fx plus gx sama dengan, nah kalau soal seperti ini, jumlah seperti ini berarti ini agak mudah ya. Jadi kita jumlahkan dengan cara yang sejenis, suku yang sejenis dapat digabungkan. Nah, kalau fx sendiri kan yang ini ya, x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus x min 6, sedangkan gx nya adalah x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x pangkat 4 plus 6. Nah, untuk menjumlahkan berarti yang sejenis atau pangkat yang besarnya kita terlebih dahulu kita cari. Nah, di sini dari penjumlahan ini berarti yang terbesar adalah ini dan tidak punya teman atau suku yang sama gitu ya. Berarti tinggal kita tulis kembali, kita ulang. Berarti 4x pangkat 4. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah x pangkat 3. Di sini ada, terus ini ada x pangkat 3, kalau dijumlah jadi plus 2x pangkat 3 karena ada 2x pangkat 3 seperti itu ya. Oke. Selanjutnya x kuadrat. Ini ada 4x kuadrat dan ada min 5x kuadrat. Kalau dijumlah jadinya hasilnya adalah negatif 1x kuadrat atau x kuadrat min x kuadrat. Oke, gitu ya, negatif. Selanjutnya pangkat yang berikutnya adalah x. Nah, ini di sini hanya ada x, tidak ada lainnya, berarti kita tulis saja plus x. Nah, tinggal tersisa koefisien atau konstanta saja, yaitu min 6 plus 6. Nah, min 6 ditambah 6 itu hasilnya adalah 0 ya. Berarti hasil akhirnya seperti ini. Jadi 4x kuadrat 4x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min x kuadrat plus x. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, semudah itu ya. Oke, itulah buat penjumlahan dari suku banyak fx ditambah gx. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat soal kedua seperti ini. Hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak fx, yaitu 4x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 39x kuadrat plus 61x min 28 dibagi oleh 2x kuadrat plus 5x min 7 adalah. Nah, untuk soal ini berarti kita gunakan pembagian Forogavit ya. Ini di SD sudah pernah kalian belajar tentang Forogavit. Nah, contohnya seperti ini, berarti yang dibagi, ini saya buat seperti akar, yang dibagi ada di dalamnya. Tulis 4x pangkat 3 min 39x kuadrat plus 61x min 28. Nah, pembaginya adalah 2x kuadrat plus 5x negatif 7. Nah, pembagian buat suku banyak seperti ini, caranya adalah kita lihat pangkat tertingginya terlebih dahulu. Yang dibagi adalah 4x pangkat 4, sedangkan pembaginya adalah 2x kuadrat. Jadi kita lihat pangkat tertingginya. Nah, karena ini x pangkat 4, x nya berpangkat 4 dan pembaginya x berpangkat 2, berarti dia kita kalikan dengan x kuadrat supaya jadi x pangkat 4. Berarti dapatnya di atasnya ini saya tulis misal merah ya, ini x kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, x kuadrat kalau kita kalikan x kuadrat kan hasilnya dia akan x pangkat 4. Nah, sedangkan di sini koefisiennya adalah 4 dan ini 2. Berarti tinggal kita bagi aja, 4 bagi 2 adalah 2. Berarti kita tulis di sini koefisien yang pembaginya hasil baginya adalah 2 di sini. Nah, kemudian kita kalikan satu persatu.
2x kuadrat kita kalikan ini, nanti dapatnya adalah 4x pangkat 4. Nah, kita tulis 4x pangkat 4. Kemudian lagi 2x kuadrat kalau kita kalikan 5x, dapatnya adalah 10. 5 kali 2 10, x dikali x kuadrat adalah x pangkat 3. Berarti 10 plus 10 x pangkat 3. Nah, disusun sesuai dengan pangkatnya ya. Ini x pangkat 3, ini x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat kita kalikan min 7, dapatnya adalah negatif 14x kuadrat. Kita tulis kembali di bawah min 39. Min 14x kuadrat. Nah, seperti itu baru kita kurangkan. Nah, ini 0 hasilnya ya. This 0. Min 4 dikurang 10 hasilnya min 14x pangkat 3. Kemudian min 39 dikurang negatif 14 itu dapatnya, jadi ini positif ya, 14 nya positif, dapatnya hasilnya adalah negatif 25 ya, negatif 25x kuadrat. Nah, yang plus 61 nya kita tulis kembali, 61x min 28. Oke. Nah, setelah seperti ini baru kita lihat ujungnya lagi. Pangkat tertingginya sisanya tinggal x pangkat 3, sedangkan di sini x kuadrat. Otomatis kita kalikan dengan x supaya x pangkat 3. Nah, kita tulis di atasnya x ya, x. Kemudian ini negatif 14, koefisiennya di sini 2. Negatif 14 kalau dibagi 2 adalah negatif 7. Nah, kita tulis di sini berarti negatif 7. Oke, seperti itu. Nah, kita kalikan satu persatu. Min 7x kalikan 2x kuadrat kan pasti hasilnya negatif 14x pangkat 3. Selanjutnya min 7x kalau kita kalikan 5x jadi min 35x. Min 35x kuadrat. Lanjut lagi, berarti min 7x kita kalikan dengan negatif 7, dapatnya adalah positif 49x. Positif 49x. Nah, sudah, baru kita kurangkan kembali. Nah, ini hasilnya pasti 0 karena min ketemu min plus min 14 tambah 14 hasilnya 0. Sedangkan ini hasilnya min 25 dikurang min 35 adalah jadi positif ya. Ini 35, 25 kurang 35 adalah 10, 10x kuadrat. Kemudian 61 dikurang 49 hasilnya adalah 12 plus 12x. Kemudian ini tetap kita masukkan min 28. Oke. Setelah seperti ini berarti tinggal yang di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Nah, ini x kuadrat berarti tinggal terakhir ya. Nah, x kuadrat kita bagikan x kuadrat itu adalah 1 ya. Nah, tinggal koefisiennya kita bagi 10 bagi 2 adalah 5. Berarti tinggal di atasnya kita tulis adalah positif 5. Karena 5 kali 2x kuadrat adalah 5 kali 2x kuadrat adalah 10x kuadrat. Nah, di sini 10x kuadrat. Kemudian 5 dikali 5x berarti 25 plus 25x. Kemudian 5 dikali min 7 adalah negatif 35. Nah, baru kita kurangkan lagi. Ini habis atau 0. 12 dikurang 25 itu adalah negatif 13x. Kemudian min 28 dikurang min 35, berarti min 28 tambah 35 adalah positif 7. Nah, inilah jawaban buat soal ini. Ini berarti sisanya di sini, ini sisa. Oke. Nah, sedangkan hasil pembagiannya adalah di atasnya. Nah, ini hasil pembagi. Ini hasil bagi. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah hasil baginya 2x kuadrat min 7x plus 5. Berarti yang B atau yang mana nih? Oke, yang D ya, yang D karena sisanya adalah negatif 13x plus 7. Nah, jawaban buat soal yang kedua adalah D, 2x kuadrat plus 5x min 7 dan negatif 13x plus 7. Itulah jawaban buat hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat soal ketiga, suku banyak fx sama dengan a plus b. X pangkat 3 plus bx kuadrat plus 5x plus b plus 4a jika
dibagi 2x min 1 bersisa 8, dan jika dibagi 3x plus 2 bersisa 1, maka nilai 7a plus 2b adalah. Nah, kalau soal seperti ini berarti kita menggunakan teorema sisa ya. Nah, artinya kalau dibagi 2x min 1 bersisa 8. Nah, di sini kita anggap berarti misalkan x-nya itu 2x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 1/2. Jadi kalau kita rumuskan, rumus sisanya adalah f dari ini ya, diambilnya dari sini ya, 2x. Kita anggap 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, berarti x-nya adalah setengah ya. Berarti f dari setengah itu sama dengan, ini saya hapus saja. Oke, kita sama-sama seperti itu ya. Ini rumus sisanya. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti A ditambah B, X-nya kita ganti dengan ini ya, X-nya kita ganti dengan setengah. Nah, X-nya kita ganti dengan setengah. Oke, berarti di sini setengah pangkat 3 plus B setengah pangkat 2, disesuaikan dengan rumus ya, 5 kalikan setengah plus B plus 4A sama dengan, nah sisanya adalah 8. Oke, jadi sisanya di sini kan 8 ya. Nah, ini rumus sisanya seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan atau menyederhanakan ya? Berarti di sini kan kita pangkatkan terlebih dahulu ya. Ini setengah pangkat 3 itu jadinya 1/8. Berarti di sini 1/8 A tambah B. Kemudian setengah dikuadratkan jadi 1/4 B. Ini 5 kali setengah jadi 5/2 plus B plus 4A sama dengan 8. Nah, karena ini pecahan semuanya dan sulit kalau dikerjakan nanti, kita gunakan berarti pecahannya di sini kelipatan. Ini ada 8, 4, dan 2 ya, 8, 4, dan 2, berarti kita ambil yang tertingginya adalah 8 KPK-nya ya. Kita kalikan saja 8 semuanya, kita kalikan 8. Nah, hasilnya jadi ini 1/8 kali 8 itu 1 ya, 1/8 kali 8 adalah 1. Ini kurang ini ya. Oke, 1/8 kali 8 itu 1, jadi di sini A plus B. Kemudian 1/4 kali 8 itu 2B. 5/2 kali 8, 8 bagi 2 kan 4, 4 kali 5 adalah 20. Plus B kali 8, 8B. Kemudian 4A kali 8, 32A. Sama dengan 8 kali 8, 64. Nah, di sini kalau disederhanakan lagi, berarti A dengan A dengan A berarti 33A ya. A dengan 32 jadikan 33A. Kemudian B dengan 2B adalah 3B ya. 3B. Kemudian tambah 8B jadi 11 ya. Nah, gabungin lagi ya. Ini kita gabungkan saja semuanya. Hasilnya jadi 11B. Kemudian yang 20-nya di sini yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, dapatnya jadinya 64 dikurang 20 berarti 44 ya. Nah, ini dapat persamaan pertama misalkan. Atau ini masih bisa disederhanakan, kita bagi 11 berarti hasilnya jadi 3A. Sorry, saya benar. 3A plus B karena dibagi 11 ya sama dengan 4. Nah, ini untuk mempersingkatnya atau biar sederhana. Oke, kita dapat persamaan pertama seperti ini. Nah, kita cari persamaan kedua dengan jika dibagi dengan 3x plus 2. Artinya kalau 3x plus 2 itu kan 3x plus 2 sama dengan 0. Seperti tadi ya. Kita cari nilai x nya dulu. 3x min 2 berarti x nya adalah min 2/3. Nah, berarti kita cari dengan F min 2/3. Oke, sama kita masukkan dengan rumusnya A plus B kita kalikan dengan min 2/3
pangkat 3 plus B min 2 per 3 pangkat 2, kemudian 5 dikalikan min 2 per 3, kemudian plus B plus 4A, hasilnya adalah 1 ya, karena di sini dikatakan bersisa 1. Nah, berarti di sini kita tulis 1. Oke. Setelah seperti ini kita lanjutkan. Min 2 per 3 itu kalau dipangkatkan 3 hasilnya negatif ya. Min 2 kali min 2 kali min 2 kan min 8 ya. Min 8 per 27. 3 pangkat 3 itu 27. Berarti min 8 per 27 A plus B. Kemudian ini min 2 pangkat 3. Min 2 per 3 pangkat 2 berarti hasilnya 4 per 9. Saya tulis berarti 4 per 9B. Kemudian min 2 per 3 kali 5 hasilnya min 10 per 3 plus B plus 4A sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi yang ini ya, ini kalikan 8. Kalau di sini berarti kita kalikan 27 karena kelipatannya adalah KPK-nya yang terbesar adalah 27. Kita kalikan 27. Nah, kita kalikan 27. Nah, dapatnya jadi min 8 A plus B. Yang ini dapatnya 27 bagi 9 itu 3 kali 4 12. 12B. Kemudian 27 bagi 3 itu 27 bagi 3 adalah 9. 9 kali 10 min 10 dapatnya min 90. Kemudian ini kalikan B berarti 27B. Kemudian 4 kali 27 adalah 108A. Kemudian 27 kali 1, 27 kali 1 adalah 27. Nah, sederhananya ini kalau kita kalikan jadi min 8A ya. Min 8A ditambah 108. Min 8A tambah 108. Nah, ini saya langsungkan saja, berarti hasilnya 100A. Kemudian min 8B tambah 12B berarti 4B. 4B tambah 27 dapatnya 31B ya. Terus sama dengan 90-nya kita pindahkan posisi jadi tambah ya, 27 tambah 90 berarti 117. Oke. Sama dengan 117. Nah, berarti ini persamaan ini kita saja yang sini ya. 100A tambah 31B sama dengan 117 ya. 90-nya kan pindah posisi ya. 90-nya pindah posisi kemari, dapatnya jadi 90 tambahin 27, 117. Nah, inilah persamaan keduanya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Nah, ini berarti kita gunakan yang bawahnya aja, yang 3A plus B ya. Ini 100A plus 31B. Nah, kita lanjut ya. Saya kasih garis. Nah, saya taruh di atas. Berarti di sini ini 100A 31B sama dengan 117. Nah, ini saya yang bintang 2 ke atasin aja ya. Pertama yang ini 3A plus B sama dengan 4. Nah, untuk eliminasi berarti yang bawah kita kalikan aja 31 ya. Kita kalikan 31 semuanya, jadinya dapatnya nanti ini kan kalikan 31, ini kalikan 31, ini kalikan 31. Nah, itu nanti tinggal dikurang, nanti hasilnya 0 ya kan. Nah, ini 100 dikurang 31 kali 3 itu 31 kali 3 adalah 93 ya. Nah, 93 100 bagi 100 dikurang 93 berarti 7 ya. Dapat 7A. Nah, sedangkan di sini 31 kali 4 itu dapatnya 4 124. Nah, 117 dikurang 124 ya. Berarti ya 117 dikurang 124 dapatnya adalah negatif 7. Oke, berarti di sini hasilnya negatif 7. Nah, 7A sama dengan negatif 7 ya. 7A sama dengan negatif 7 berarti A nya kan bisa kita peroleh. A nya berarti negatif 7 dibagi 7 adalah negatif 1. Nah,
Setelah dapat A nya negatif 1, tinggal nyari B. Kita gunakan yang tadi, yang ini aja ya, 3A plus B sama dengan 4 ya. 3A plus B sama dengan 4. Kita gunakan nyari B, berarti 3 A nya kita masukkan min 1 plus B sama dengan 4. 3 kali negatif 1 adalah min 3 plus B sama dengan 4, berarti B nya adalah 4 tambah 3, berarti hasilnya adalah 7. Nah, yang ditanyakan adalah 7A plus 2B. Oke, 7A plus 2B berarti 7 dikali A nya negatif 1 tambah 2B nya adalah 7. Nah, dapatnya negatif 7 ditambah 14 berarti 7. Oke, ini hasil akhirnya adalah 7, berarti yang C. Nah, itulah jawaban buat soal ketiga. Lumayan panjang ya, tapi ya caranya adalah menggunakan teorema sisa itu di suku banyak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal ke nomor keempat. Oke, inilah nomor keempat dari suku banyak. Soalnya berbentuk cerita ya di sini dan ada pilihannya. Kalau soal yang ada pilihannya seperti ini, kita gunakan saja rumus yang cepatnya ya. Nah, di sini dikatakan, terlebih dahulu kita baca dulu. Sebuah kotak tambah tutup dibuat dari selembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 meter, berarti ini dianggapnya 10 meter kartonnya ya. Kemudian lebarnya adalah 8 meter sini. Keempat pojok karton tersebut dipotong persegi dengan panjang X meter. Nah, ini dipotong ya. Dia buat mencari tinggi kotaknya nanti ya. Seperti itu. Nah, melipat tegak sisinya seperti pada gambar berikut. Nah, jadi nanti ini dilipat gitu ya, sehingga membentuk sebuah kotak gitu ya. Nah, apabila volume kotak tersebut adalah 48 meter kubik, maka ukuran panjang, lebar, dan tinggi karton tersebut adalah. Nah, dari sini kita terlebih dahulu mencari rumusnya, rumus volume ya, rumus volume. Di sini kan volume ya. Berarti volume dari balok itu atau kotak itu kan dia adalah rumus balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu bisa kita ambil dari alasnya, ini panjangnya gitu kan. Kemudian ini lebarnya, dan tingginya misalkan adalah X. Nah, ini kan tingginya kalau dilipat ya, dilipat ini sebagai tingginya nih. Nah, panjangnya ini. Nah, berarti panjangnya itu punya rumus, yaitu panjang karton dikurang dengan X dan X, berarti 2X ya. Panjang kartonnya kan 10, berarti 10 dikurang 2X. Sedangkan lebarnya itu bisa kita ambil dari lebar karton yang kita kurang dengan X dan X juga, berarti dikurangin 2X, jadi 8 dikurang 2X. Nah, kita tulis rumusnya, berarti di sini berarti bisa 10 dikurang 2X. Nah, sedangkan dikali dengan lebarnya 8 dikurang 2X, dan tingginya sendiri adalah X. Nah, di sini guna buat cepatnya, karena di sini ada optionnya. Seandainya tingginya itu di sini kan ada dua pilihan, ada 1 dan 2 ya. Nah, kita misalkan aja tingginya adalah X-nya adalah 1. Nah, kalau X-nya 1 berarti panjangnya kan kita sesuaikan dengan rumus. Di sini panjangnya adalah 10 dikurang 2X. Berarti panjangnya itu ini kan tingginya ya, sudah ya. Panjangnya itu berarti 10 dikurang 2 kali X-nya 1. Nah, 10 kurang 2 adalah 8. Nah, lebarnya berarti 8 dikurang 2X, 2 kali 1. 8 dikurang 2 berarti hasilnya 6. Nah, inilah jawabannya 1, 8, 6. Tingginya 1, panjangnya 8, lebarnya adalah 6. Nah, kalau di pilihan adalah yang A. Oke. Sudah dapat ya. Lalu bagaimana kalau kita coba dengan X-nya adalah 2. Kalau X-nya 2, kalau X tingginya berarti 2, berarti panjangnya itu kita ikut rumusnya ya. Rumusnya kan selalu ini ya, 10 min 2X, dan lebarnya adalah 8 min 2X. Nah, panjangnya berarti 10 dikurang 2 kali 2, 10 kurang 4 berarti 6. Nah, lebarnya sendiri berarti dia 8 dikurang 2 kali 2, berarti 8 dikurang 4 adalah 4. Nah,
adakah pilihan 2, 6, 4 atau misalkan 6, 4, 2 ya, panjangnya 6, lebarnya 4, panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 2. Nggak ada ya. Nah, D itu 622. Nah, 622 tidak cocok dengan hasil volumenya. Volumenya 48 ya. 6 kali 2 kan 12, 12 kali 2 aja hanya 24, sedangkan sini 48. Nah, kalau ini kalau kita cocokkan 2 kali 6 kan 12, 12 kali 4 adalah 48. Nah, itu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A, 8, 6, 1. 8 kali 6 48, dikali 1 berarti kan hasilnya 48. Cocok. Oke, seperti itu. Nah, itulah untuk menjawab soal cerita mengenai suku banyak ya. Soalnya seperti ini. Oke. Nah, sepertinya ini adalah soal terakhir buat suku banyak, dan buat soal-soal yang lainnya atau materi yang lainnya bisa dilihat di playlist di KC Channel ya. Nah, sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal ujian sekolah ya, khususnya matematika peminatan. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ya, karena sangat bermanfaat. Nah, untuk kali ini saya akhiri. Buat teman kali ini saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.